Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alex Sudartono SPD MPD selaku mentor. Yang terhormat Bapak Dwi Atmoko SPD selaku pemateri pada acara seminar pagi hari ini. Yang kami hormati segenap peserta seminar dan hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur tak lupa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita bisa bertemu pada hari yang cerah ini dalam acara seminar orientasi pengenalan nilai dan P3K angkatan 38-42 tahun 2024. Mengawali acara seminar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersiapkan. Selesai. Hadirin yang kami hormati, sesi berikutnya adalah acara yang kita tunggu-tunggu, yakni pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dwi Atmoko SPD. Kepada Bapak Dwi Atmoko, saya persilakan. Perdengar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Alex Sudartono selaku monitor kegiatan orientasi P3K tahun ini, dan jangan lupa yang saya hormati rekan-rekan Bapak Ibu guru peserta seminar orientasi P3K tahun 2024 yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita berkesempatan untuk bisa berkumpul bersama di kegiatan orientasi. Mohon izin Pak Alex untuk memaparkan terkait dengan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Berikutnya adalah sedikit perkenalan dari saya. Di sini nama saya adalah Dwi Atmoko, tempat tanggal lahir Pati 28 September tahun 1988. Usia 36 tahun Bapak Ibu. Jadi kerja saya di SMA Negeri 1 Pati, profesi saya sebagai guru PJK. Berikutnya bab 1 terkait dengan pendahuluan. Orientasi P3K dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pelaksanaannya berdasarkan kurikulum serta menggunakan sistem informasi yang ditetapkan oleh lembaga administrasi negara atau LAN. Arahan P3K tidak mencakup peningkatan kapasitas dalam bentuk apapun. Orientasi akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan kewenangan pemerintah paling lambat 1 bulan setelah pengangkatan pertama menjadi P3K. Orientasi hanya dilakukan 1 kali selama berstatus sebagai P3K. Bab kedua terkait dengan nilai dan etika pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Visi dan misi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang pertama adalah terkait dengan visi dari pemerintah Jawa Tengah. Yang pertama, visi dari pemerintah Jawa Tengah sendiri adalah Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan. Sedangkan untuk misinya, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai 8 misi di antaranya. Yang pertama adalah terkait dengan transformasi sosial, yang kedua adalah terkait dengan transformasi ekonomi, dan yang ketiga adalah terkait dengan tata kelola, yang keempat keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro daerah, dan yang kelima ketahanan sosial budaya dan ekologi. Yang keenam pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, dan yang ketujuh sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, dan yang terakhir adalah kesinambungan pembangunan. Selain itu, manajemen kepegawaian dan penilaian P3K di sini dibagi menjadi 3: manajemen kepegawaian P3K, penilaian kinerja P3K, dan disiplin P3K. Bab ketiga, nilai dan etika organisasi perangkat daerah PD SMA Negeri 1 Jawa Tengah. Dalam hal ini, SMA Negeri 1 Pati memiliki visi sekolah berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, kreatif, mandiri, dan kebinekaan global. Sedangkan untuk visi sekolah sendiri, SMA Negeri 1 Pati memiliki beberapa terkait dengan visi sekolah, mulai dari mewujudkan lulusan yang jujur, berakhlak mulia, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, dan cinta tanah air, sampai dengan
Tujuan umum dari SMA Negeri 1 Pati adalah menjadikan peserta didik SMA Negeri 1 Pati berakhlak mulia dalam segala tindakan, religius, jujur, berpikir ilmiah, inovatif, kreatif, dan profesional, berkompetensi tinggi, bersikap demokratis, toleran, dan menghargai ragam budaya nasional dan global sehingga dapat menghasilkan lulusan yang cinta tanah air, unggul berbudi luhur, dan mampu berkompetensi tingkat regional, nasional maupun internasional. Ini adalah struktur organisasi SMA Negeri 1 Pati tahun pelajaran 2024 sampai dengan 2025, mulai dari Kepala Sekolah Bapak Alex Suhartono SPD MPD sampai dengan kita belajar adalah peserta didik sebagai tujuan utama kita. Bab keempat, nah di sini saya akan mengamalkan terkait dengan rencana hasil kerja P3K. Tujuan instansi atau unit kerja mandiri menghasilkan peserta didik yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, kreatif, mandiri, dan berpendidikan global. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi. Di sini saya mengambil terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru yang berindikator meningkatnya kualitas praktik pembelajaran guru. Rencana hasil kerja yang saya ambil di sini ada 5. Yang pertama, meningkatkan praktik manajemen kelas yang berfokus pada disiplin positif. Yang kedua, meningkatnya praktik manajemen kelas berfokus pada keteraturan suasana kelas. Yang ketiga, meningkatnya praktik aktivasi kognitif yang berfokus pada aktif interaktif. Yang keempat, meningkatnya praktik dukungan psikologis yang berfokus pada perhatian dan kepedulian. Terus yang kelima, meningkatnya praktik dukungan psikologis yang berfokus pada ekspektasi pada peserta didik. Kegiatan dan tahapan RHK yang ingin dicapai. Dari yang pertama tadi terkait dengan disiplin positif, di sini kegiatan dan tahapannya adalah menyusun kesepakatan kelas, melakukan penguatan perilaku, memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi yang dilakukan. Tahapannya adalah dinamika kelas, bersedia mendengarkan pandangan peserta didik, bersikap adaptif dan bersikap adaptif pada kesepakatan kelas. Yang kedua, memberikan ujian penguatan positif, mengakui suatu perilaku yang positif. Berikutnya, membantu peserta didik menyadari konsekuensi, mendengarkan peserta didik, memberikan dukungan. Kegiatan yang kedua, membangun komunikasi positif, melakukan pengelompokan, mengaktifkan keterlibatan peserta didik. Kegiatan yang ketiga adalah memberi peran, memfasilitasi diskusi kelompok. Dan di sini tahapannya adalah memotivasi peserta didik, menyampaikan pendapat, memberikan bimbingan, pertanyaan, dan didiskusikan. Tahapan berikutnya menyediakan peran dalam kelompok di mana peserta didik harus semuanya aktif dan diberikan peran masing-masing. Tidak ada satupun peserta didik nanti yang hanya duduk diam dan pasif dalam kegiatan pembelajaran. Tahapan berikutnya adalah memberi dukungan kepada peserta didik untuk berperan aktif. Kegiatan keempat, memahami kebutuhan, kondisi dan karakteristik, berempati, dan menghargai usaha yang dilakukan peserta didik. Tahapan kegiatannya adalah mengajukan pertanyaan, memberikan perhatian penuh, serta memberikan pengertian terhadap sudut peserta didik. Berikutnya, pengamatan terhadap dinamika kelas, menghargai kesulitan, umpan balik bagi peserta didik, menunjukkan minat atau keingintahuan, memberikan ujian, menyampaikan dukungan terhadap peserta didik di depan kelas. Jadi memberikan seperti ribet, jadi kita memberikan apresiasi ke peserta didik kita agar terlibat lebih aktif lagi dalam pembelajaran. Yang kelima, kegiatan terakhir, mengkomunikasikan harapan positif. Tahapannya adalah mengenal nama, di mana kita nanti memanggil siswa-siswi kita dengan sebutan nama, dan itu akan lebih mendekatkan kita dengan sebutan didik. Menyampaikan cita-cita masa depan yang bermakna dan mendiskusikan harapan positif. Menyampaikan harapan positif secara terbuka, dukungan tambahan, menyebutkan potensi peserta didik. Dan yang terakhir, tantangan yang bermakna disertai motivasi untuk mencapai. Output dari kelima kegiatan tersebut adalah tersusunnya kesepakatan kelas, terbentuknya karakter peserta
kesadaran peserta didik, menyadari konsekuensi dan perbaikan perilaku. Tercipta pembelajaran yang kondusif, aktif, dan inovatif, lingkungan belajar yang positif, aman dan menyenangkan, komunikasi yang baik antara guru dan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik paham dan aktif berkolaborasi. Terus yang keempat, pembelajaran berdiferensiasi, dukungan sesuai kebutuhan belajar setiap peserta didik. Dan yang terakhir adalah terbangunnya karakter peserta didik mencapai potensi penuh terciptanya lingkungan belajar yang positif dan mendukung pengembangan karakter peserta didik. Penerapan nilai-nilai berakhlak. Dalam hal ini saya ambil ada 6 nilai berakhlak. Yang pertama adalah terkait dengan kolaboratif, di mana saya bekerja sama dengan peserta didik dalam penyusunan kesepakatan kelas. Yang kedua, kompeten. Saya terus berusaha untuk belajar dan mengembangkan kompetensi diri, dapat memahami karakteristik peserta didik. Dan yang ketiga, terkait dengan adaptif. Saya bersedia mengganti kesepakatan kelas sesuai dengan kebutuhan kelas. Hal ini kita sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik itu sendiri. Yang keempat, saya menghargai peserta didik dengan membangun komunikasi yang baik antara guru dengan peserta didik. Dalam kategori di sini adalah harmonis. Dan yang kelima, terkait dengan kompeten kembali, saya menstimulasi atau memberikan dorongan kepada peserta didik agar lebih aktif. Dan yang terakhir, berorientasi layanan. Saya memberikan masukan, pandangan peserta didik pada diskusi kelompok. Jadi guru sebagai fasilitator. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah yang pertama, P3K mau memahami tugas dan fungsinya sebagai ASN. Yang kedua, P3K mau memahami nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang berikutnya, kegiatan orientasi P3K diselenggarakan oleh BPSDM Jawa Tengah. Dan yang keempat, P3K diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai dasar-dasar ASN berakhlak. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dwi Atmoko. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanggapan lengkap. Kepada Bapak Arsyad Utama, saya persilakan. Terima kasih kepada Pak Dwi Atmoko. Yang ingin kami tegaskan adalah pada poin keempat tentang poin keempat dari jaringan, yaitu untuk meningkatkan kualitas dari peningkatan guru praktikum dan guru dengan meningkatkan kepada dukungan psikologis yang berfokus pada kepedulian, dan yang kedua berfokus kepada ekspektasi pada peserta didik yang kami mohon untuk dipertegas, meningkatkan praktik dukungan psikologis yang pada nomor 4 itu yang kami tanyakan. Itu Pak Dwi Atmoko untuk lebih jelas dan lebih rinci. Begitu. Terima kasih Pak. Mohon izin untuk menyampaikan dan menegaskan. Terkait dengan kebutuhan yang disampaikan Pak tadi, di poin keempat, meningkatkan praktik dukungan psikologis yang berfokus pada perhatian dan kepedulian. Di sini kegiatan yang dan tahapan yang kami lakukan. Yang pertama adalah terkait dengan memahami kebutuhan, terus memahami kondisi dan karakteristik peserta didik, berempati dan menghargai usaha yang dilakukan oleh peserta didik. Terus untuk tahapannya adalah kami mengajukan pertanyaan yang nanti akan menimbulkan keaktifan dari peserta didik dan menimbulkan kedekatan dengan gurunya. Terus memberikan perhatian penuh dan memberikan pengertian terhadap sudut pandang setiap peserta didik. Untuk pengamanan kedua, tahap kedua adalah pengamatan terhadap dinamika kelas, menghargai kesulitan yang dihadapi oleh siswa, dan upaya bagi peserta didik. Terus yang terakhir adalah menunjukkan minat atau keingintahuan, memberikan pujian, menyampaikan dukungan terhadap usaha peserta didik
Outputnya untuk tersebut adalah terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, dukungan sesuai dengan kebutuhan belajar di setiap peserta didik. Oke, makasih. Terima kasih Pak Rey. Inilah akhir dari seminar kita yang berjudul Orientasi Pengenalan Nilai dan Etika P3K Angkatan 38 sampai 42 tahun 2024. Mari kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.